Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Dewi MPD, CGP Kota Bandar Lampung akan menampilkan aksi nyata modul 2.2. Alhamdulillah tadi rekan kita Kaila sudah memimpin doa. Semoga doa yang kita sampaikan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke. Nah, kalau minggu yang lalu kita sudah proses pembelajaran pertama ya. Kita sudah membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu kita buat untuk sama-sama menjaga kekondisifan pembelajaran di dalam kelas kita, sehingga sama-sama baik Bu Santi maupun kalian bertanggung jawab agar pelaksanaan pembelajaran di kelas kita bisa berjalan dengan kondusif. Tadi kita sudah berdoa ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Di sini kita Bu Santi ada ice breaking, jadi pemanasan dulu, jadi biar pembelajaran kita ini lebih semangat ya. Tolong nanti dilihat captionnya, tebak gambar terus cari keanehan yang ada di gambar ini ya. Nah, sekarang coba ditulis, boleh ditulis di chat box ya, atau di tunjuk langsung Bu saya Bu gitu. Kira-kira apa yang aneh ya, Bu? Ya. Coba apa sih kira-kira yang aneh? Mataharinya biru. Ya, matahari biru. Mataharinya warna biru. Itu Bu, apa yang di genteng itu ada TV? Nah iya, di genteng ada TV ditulis. Di chatbox ditulis. Di genteng ada TV. Iya, di genteng ada TV ya. Terus apa lagi yang anehnya? Mataharinya warna mataharinya. Warna matahari apa sih, Pak? Mataharinya warna biru ya. Warna biru. Harusnya warnanya kuning ya. Terus apa lagi yang aneh? Kerbaunya berjemur, Bu. Hah? Kerbaunya berjemur. Harusnya berjemur siapa? Manusia ya. Orang Terus apa lagi? Ada manusia salju, Bu, manusia salju. Nah, awat patung salju ya. Harusnya kan itu musim salju ya. Kok awat mati ini, Bu? Awat boneka salju. Nah. Materi Kani Sinji itu materi kita pertama tentang Pungo Pandai. Ada yang tahu kira-kira Pungo Pandai? Apa sih Bu Pungo Pandai itu? Nah, saya Bu, saya tahu Bu. Apa Syifa? Pungo Pandai itu. Pungo Pandai adalah berita. Pungo Pandai itu sama aja berita, itu pakai bahasa Lampungnya. Berita adalah informasi tentang peristiwa terkini. Oh ya, benar. Pungo Pandai itu implementasinya kalau kita terapkan di dalam pembelajaran itu tentang berita. Benar tadi kawannya. Nah, sekarang akan Bu Santi sajikan berita ya. Akan Bu Santi sajikan berita, nanti kita akan identifikasi, kita akan teliti, kita akan amati ya. Kira-kira apa sih ya berita itu? Contoh berita ini ada dalam bahasa Indonesianya. Kemudian ada dalam bahasa Lampung nanti. Sudah sampai ya, Nak ya? Nah, itu contoh berita dalam bahasa Indonesia. Nah, dilihat. Berita itu tadi kawannya menyampaikan. Apa tadi Syifa berita itu? Berita adalah informasi tentang peristiwa terkini. Ya, berita adalah informasi tentang peristiwa terkini. Berarti sifatnya kalau terkini itu apa ya? Sekarang kita lihat. Kita
akan Bu Santi lihat, besarkan. Nah, dilihat. Itu ada berita dalam bahasa Indonesianya. Nah, sekarang biar sebenarnya sama, cuma penerapannya kita translate ke dalam bahasa Lepung ya, di dalam bahasa Lepung. Tetapi isi berita, ciri-ciri berita, fungsi berita gegoh-gaoh atau sama saja ya. Ini dalam bahasa Lampungnya. Ya. Coba Bu Santi minta dibacakan beritanya. Oke, silakan dibaca. Pemerintah Kota Bandar Lampung berencana membangkun potensi ekspor buah manggis ade luar negeri. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana nyawakan jumlah produksi manggis sai ngelimpah berpotensi meningkatkan pendapatan melalui penjualan lintas daerah. Tadi kalian sudah baca contoh berita yang Bu Santi sajikan. Kira-kira dari yang kita lihat tadi, ciri-ciri berita itu apa ya? Coba. Kayak Bu. Boleh ditulis di chat box atau disampaikan. Silakan Syifa, apa ciri-ciri ini? Ciri-ciri berita yang pertama menarik perhatian, yang dua terkini dan aktual, yang ketiga dipercaya, yang keempat jelas dan menggunakan kalimat sederhana. Iya, betul. Tadi sudah yang pertama itu faktual. Faktual terkini ya. Tadi terkini. Berarti apa? Beritanya tidak basi, benar-benar ada, nyata. Iya. Terus menarik. Menarik itu ketika biasanya kalau berita itu judulnya itu ya, timeline-nya itu ya, headline-nya itu dia membuat orang tertarik. Nah, tujuannya apa? Agar pembaca itu mendengar atau melihat dan membaca berita tersebut. Fungsi utama berita itu apa? Coba yang lain. Coba fungsinya apa kira-kira? Kan udah ketahuan tadi. Kalau berita adalah informasi terkini. Kira-kira fungsinya apa? Menyampaikan informasi. Iya, nyampaikan informasi. Terus apa lagi kira-kira? Meningkatkan kesadaran publik. Pinter, ningkatkan kesadaran publik. Contohnya apa coba kira-kira? Pandemi. COVID-19. Coba. Kalau kita mendengar berita, membaca berita tentang COVID-19, kira-kira membukakan kesadaran kita untuk apa kira-kira? Untuk memakai masker, jaga jarak, dan menghindari kerumunan. Terjadi orang itu menyampaikan tentang ini, kita juga sebagai publik ya, sebagai masyarakat sadar akan prokes kan, akan yang selama ini abai akan kesehatan, malas cuci tangan, ujung-ujungnya sekarang cuci tangan terus kan. Yang selama ini abai, misalkan kalau kita batuk, pilek, kita bodoh amat ya, bodoh istilahnya, nggak pakai masker. Sekarang kita punya kesadaran, kita menggunakan masker. Kenapa? Itu sayang akan diri kita dan juga sayang untuk orang lain. Ibu ada salah satu teknik yang akan Bu Santi share kepada kalian, yang tujuannya biar kalian punya kesadaran penuh ya, konsentrasi. Nah, juga untuk mengendalikan emosi. Jadi kalau misalkan kita sedang kalau bahasa sekarang ini gabut ya, bahasa atau sedang bete, yang sedang sedih, sedang bosen dan sebagainya, atau sedang emosi tingkat tinggi, ada salah satu teknik yang akan Bu Santi kenalkan, namanya teknik stop. Nah, teknik stop ini membuat kita berkesadaran penuh, dan insya Allah setelah kita melakukan teknik ini, kalian akan ceria kembali, akan bersemangat kembali, oke ya? Ini adalah latihan sederhana untuk membangun kondisi berkesadaran penuh atau mindfulness. Latihan ini sudah terlihat, latihan STOP, stop. Caranya dengan berhenti, menarik napas dalam, mengamati apa yang terjadi pada tubuh, perasaan, pikiran. Ya, lagi jalan ya. Lanjutkan kegiatan Anda kembali. Latihan ini dapat membantu Anda meredakan ketegangan atau stres
yang sewaktu-waktu Anda rasakan sehingga dapat mengembalikan fokus Anda pada tugas-tugas Anda. Anda dapat Di situ tadi yang Bu Santi share tadi adalah salah satu teknik agar kita bersadaran penuh mindfulness ya. Tujuannya kalau misalkan kita sedang mengalami kejenuhan, sedang mengalami keboringan, kalau bahasa kalian kegabutan ya, bosen, itu kita melakukan teknik stop itu mengupayakan agar kita mengupgrade diri ya. Jadi kita ketika kita melakukan teknik stop, kita press kembali. Oke ya. Nah, kenapa Bu Santi tadi sampaikan teknik tersebut? Karena kita akan ke intinya ya. Kita akan ke materi inti yang berkaitan dengan proses pembelajaran kita, yaitu mencari berita dan kita translate, kita ubah dalam bahasa Lampung sesuai dengan minat kalian. Jadi kalian Ibu Santi tugaskan, terserah kalian, silakan cari berita sesuai dengan minat kalian masing-masing, kegemaran kalian masing-masing, dan kemudian kalian translate dalam bahasa Lampung ya. Nah, silakan Bu Santi kasih waktu 10 menit, silakan cari berita sesuai dengan minat kalian, kemudian kalian translate dalam bahasa Lampung. Nanti beberapa dari kalian boleh presentasi membacakan beritanya, oke? Sambil dicari ya nak ya tugasnya ya. Iya, Bu. Kerjakan ya. Ya, Bu. Oke, waktunya sudah selesai. Sudah selesai kan tugasnya? Oke. Coba silakan Siva dibacakan hasilnya. Saya, Bu. Ya, boleh. Menelisik budaya Lampung dari manuskrip kuno. Ya. Provinsi Lampung atau yang dikenal sebagai Sai Bumi Wajurai tidak hanya kaya. Nah, sekarang bacain Moldi tugasnya. Ya, Bu. Banjir. Terjadi banjir bandang di sekitar Hari Ciliwung, ulah terai saya turun yang deras anjak jam 19 malam hingga pagi jam 9 waktu Indonesia. Nah, itulah tadi anak-anak semua. Ada 2 contoh kawan kalian sudah membacakan tugas pada Rani Sinji, ya, dan nyepok berita sesuai jam minat masing-masing. Nah, bagi kalian Isela ini silakan dikumpulkan dalam bentuk voice note dapo, dalam bentuk video dapo di GC ya, di Google Classroom saya buat. Di situ sudah Bu Santi share tugasnya sama seperti yang sudah kita lakukan ini di Meet. Nah, di situ kalian bisa kumpulkan tugasnya. Bu Santi tunggu sampai dengan jam 17 nanti sore, oke ya. Nah, terima kasih anak-anak seunyi ini atas partisipasi kalian di dalam pembelajaran Rani Sinji. Insya Allah kan dapat tunggu luar di pertemuan-pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, semakung akhiri pembelajaran Rani Sinji ya. Tadi sudah kita sama-sama belajar. Dari awal tadi ada kita berdoa dulu, kemudian kita selingi dengan ice breaking sebelum kita masuki ke materi, kemudian kita melakukan teknik stop dan sebagainya. Kemudian kita mengerjakan tugas terkait dengan materi hari ini. Kira-kira nih, Bu Santi Lulih Jamakuti, apa sih kesimpulan pembelajaran akan mengani Sinji? Akan Sinji belajar tentang api gawo. Silakan, ayo. Wajib ini satu-satu boleh atau perwakilan boleh. Oke. Saya, Bu. Oke, Sipa, apa Sipa?
Eh, menentukan pengertian dari berita, Ya, ciri-ciri berita, fungsi berita, dan membuat satu contoh berita dan oke. dan mempresentasikannya. Oke ya. Jadi, apa yang sudah kita pelajari pada hadis singgi tentang terkait nama berita, apa pengertian berita, ciri-ciri berita, fungsi berita, dan nyanyi atau mencari contoh berita sesuai jama minat akan masing. Untuk menutup kegiatan pada Kani Singgi, pada siang hari ini Bu Santi minta untuk memimpin doa, Maudi boleh memimpin doa. Biar kita selalu dilindungi oleh Subhanahu wa Ta'ala, selalu dilimpahkan keberkahan dan selalu diberikan kesehatan. Oke, silakan. Baiklah, untuk menutup kelas hari ini akan diakhiri dengan doa. Doa dalam hati mulai. Selesai. Amin. Insya Allah, semoga doa yang kita sampaikan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan Bu Santi, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan ya. Insya Allah kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kesalahan, mohon ampun kepada Allah. Bu Santi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya pada saat pelaksanaan aksi nyata, pada saat perencanaan saya merasa tidak yakin akan terlaksana dengan baik karena hal ini adalah hal yang baru dilakukan tetapi akhirnya saya tertantang untuk dapat melakukan dengan baik. Melakukan saya merasa senang dan bersyukur karena anak-anak merespon dengan baik dan dapat menerapkan pembelajaran secara berdiferensiasi. Setelah melewati berbagai proses mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi pembelajaran, maka ditemukan kesulitan dalam memilih dan memposisikan langkah-langkah kegiatan berdiferensiasi dan penggunaan KSE, tetapi tidak menutup langkah untuk menjadi tantangan agar terus belajar dan dapat menerapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.